Ada banyak negara yang punya populasi besar, ekonomi yang kuat, dan fasilitas olahraga yang kelas dunia, tapi masih kesulitan untuk membangun tradisi sepak bola yang berkelanjutan. Lalu ada Uruguay, sebuah negara kecil dengan sumber daya yang terbatas, tapi masih mampu membangun tradisi untuk ditakuti lawan-lawannya di dunia. Kesuksesan mereka merupakan buah dari budaya kompetitif yang diwariskan selama puluhan tahun. Pertanyaannya, bagaimana negara sekecil Uruguay ini bisa membangun fondasi sepak bola yang kuat? Dan sebenarnya apa sih rahasia mereka dalam membangun dan menciptakan pemain-pemain dengan tipe petarung hebat di lapangan? Secara demografi, jumlah penduduk Uruguay itu tidak ideal untuk bersaing dengan raksasa seperti Brasil atau Argentina. Tapi keterbatasan angka itu mereka hancurkan lewat sebuah doktrin mentalitas kolektif yang mengalir di dalam darah sejak lahir. Gara Charrua merupakan manifestasi psikologis tentang bagaimana caranya menolak, menyerah dalam situasi yang paling mustahil sekalipun. Kultur ini mengajarkan kepada anak-anak Uruguay sejak pertama kali mereka menyentuh bola sepak bahwa lapangan hijau adalah tempat mereka untuk mempertaruhkan harga diri mereka. Mereka tidak punya kemewahan fasilitas akademi seperti di Eropa, tapi mereka punya kompetisi usia muda yang intensitas fisiknya tuh kayak tawuran massal. Ketika jersey biru langit La Celeste udah melekat di badan, gak akan ada lagi istilah minder karena bagi mereka ukuran negara gak pernah menentukan ukuran nyali di atas lapangan. Jadi kalau negara lain mungkin dapat tuntutan untuk bermain cantik dan juga ofensif, Uruguay nggak begitu. Uruguay murni bertarung di lapangan untuk bertahan hidup dan juga menjaga kehormatan mereka. Untuk memahami dari mana datangnya kegilaan mental ini, kita harus mundur ratusan tahun untuk melihat sejarah leluhur mereka. Istilah Charrua itu aslinya berasal dari suku Indian asli yang mendiami wilayah Uruguay. Suku Charrua terkenal sebagai kelompok pejuang yang super nekat dan menolak tunduk kepada penjajah Spanyol maupun kekaisaran Brasil. Meskipun mereka kalah dari segi jumlah pasukan. Ketika suku asli ini akhirnya punah akibat perang, karakter Spartan mereka tidak ikut hilang. Tapi itu akan melebur menjadi DNA sosiologis modern masyarakat Uruguay. Nah, secara geografis, posisi Uruguay yang ada di tengah-tengah antara Brasil dan juga Argentina sebagai dua raksasa di Amerika Latin memaksa mereka untuk selalu memasang mode mentalitas survival yang sangat kuat. Sejak kecil, anak-anak Uruguay dididik dengan narasi bahwa mereka adalah minoritas yang harus berebut hak mereka dengan cara bertarung habis-habisan. Karakter terjepit inilah yang melahirkan istilah Gara, sebuah simbol kegigihan untuk merebut kemenangan dari cengkraman nasib buruk. Pantes aja ya karakter mereka nih punya karakter kegigihan yang luar biasa kayak Federico Valverde itu di lapangan. Karena ternyata memang leluhur mereka dididik dengan cara yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah rahasia domestik yang gak banyak orang tahu di Uruguay. Kompetisi usia dini ini bernama baby football. Disinilah tempat dimana anak-anak Uruguay yang berusia 6 tahun itu dipaksa untuk menjadi dewasa di atas lapangan tanah. Di Uruguay, hampir setiap anak laki-laki diwajibkan ikut kompetisi baby football yang dikelola secara masif di setiap lingkungan kota. Kompetisi ini tidak dimainkan di lapangan rumput yang indah, tapi di lapangan tanah keras atau semen yang dikelilingi pagar kawat rapat. Di dalam lapangan sempit itu, kontak fisik yang brutal, tackle keras, hingga intimidasi dari orang tua pemain di pinggir lapangan adalah hal yang biasa terjadi setiap minggunya. Sistem lokal yang keras inilah yang melahirkan pemain dengan karakter-karakter unik seperti Luis Suarez atau Edinson Cavani. Sejak umur 6 tahun, mereka sudah diajarkan cara memenangkan duel fisik dengan pemain yang badannya lebih besar, cara memprovokasi lawan secara mental, dan juga cara memanfaatkan kelengahan wasit. Ketika mereka dewasa dan pindah ke kompetisi elit Eropa, tackle-tackle back Premier League atau La Liga kerasa kayak pijatan ringan buat mereka. Karena mereka udah ngerasain jauh lebih kejam di masa kecilnya. Makanya kan sampai Luis Suarez itu terkenal dengan gigitannya, dan juga ada tuh momen yang sangat ikonik, yaitu kelicikannya saat menahan bola yang hendak masuk ke gawang Uruguay waktu Piala Dunia 2010. Ya wajar aja karena sejak umur 6 tahun loh mereka tuh udah dididik dengan cara yang seperti itu.
Kombinasi unik antara mental anak jalanan dan doktrin leluhur ini melahirkan pembuktian paling gila dalam sejarah sepak bola dunia pada tahun 1950. Dalam sebuah momen ikonik yang sampai sekarang tuh dikenal sebagai tragedi Maracanazo. Waktu itu di laga final, Uruguay harus menantang tuan rumah Brasil di Stadion Maracana yang penuh sesak dihadiri oleh 200.000 supporter lawan. Brasil cuma butuh hasil imbang buat jadi juara dunia. Dan seluruh koran Brazil bahkan sudah mencetak tajuk utama Brazil juara dunia sebelum laga dimulai. Saking ngerinya atmosfer stadion, Ketua Federasi Uruguay sampai ketakutan dan bilang ke para pemain di ruang ganti, yang penting kita nggak kalah lebih dari 4 gol, biar nggak malu-maluin negara. Nah, gara-gara kalimat pasrahnya Ketua Federasi Uruguay itu, kaptennya Uruguay ini jadi marah. Namanya Obdulio Varela. Dia mengumpulkan semua koran Brazil tersebut, mengencenginya di kamar mandi, lalu berteriak membakar semangat skuadnya. Jangan dengerin orang tua itu di lapangan. Kita nggak usah lihat penonton di tribun. Pertandingan ini cuma 11 lawan 11. Orang luar nggak akan ikut main. Dan hasilnya Uruguay bisa bikin gempar dunia lewat comeback gila dan menang 2-1. Membungkam 200.000 supporter lawan. Dan sukses memaksa seluruh air mata rakyat Brazil tumpah di rumah mereka sendiri. Hebatnya, warisan dari pabrik lokal Uruguay ini gak pernah putus loh tiap generasi. Bahkan skuad Uruguay saat ini itu sukses melakukan modernisasi karakter tanpa kehilangan jati diri Garacarua mereka. Di era sepak bola modern yang menuntut intensitas fisik yang super tinggi, Uruguay melahirkan tipe pemain hibrida yang menakutkan di Eropa. Di lini tengah, mereka punya Federico Valverde. Valverde adalah contoh nyata bagaimana mental Spartan digabung dengan kualitas taktis Eropa. Dia bermain seakan-akan punya paru-paru cadangan yang gak terbatas. Lari naik turun membantu pertahanan, memotong serangan, kemudian tiba-tiba melepaskan tendangan roket ke gawang lawan. Lalu di lini depan, estafet keganasan Luis Suarez akan dilanjutkan oleh Darwin Núñez. Núñez membawa determinasi fisik yang Spartan, gemar beradu badan dengan back-back kekar lawan, dan selalu melakukan pressing agresif tanpa henti sejak dari lini pertama. Karakter-karakter muda ini membuktikan bahwa meskipun sepak bola saat ini sudah dikontrol oleh taktik komputer yang cukup kaku, Uruguay tetap konsisten memproduksi pemain lokal yang punya kombinasi otot baja dan otak taktis yang matang. Jadi kadang ini yang bikin pusing gitu. Pemain-pemainnya ya paham taktik, apalagi tahun ini kan mereka pelatihnya Marcelo Bielsa. Sedangkan secara fisik, wah mereka nggak akan ngos-ngosan diajak lari kemana-mana pun. Jadi, status Uruguay sebagai salah satu pengoleksi gelar terbanyak Piala Dunia bukanlah sebuah kebetulan sejarah. Ini adalah sebuah warisan dari para leluhur mereka lewat ekosistem domestik yang luar biasa keras, dan mereka juga beradaptasi dengan iklim di Eropa untuk belajar taktik dan lain sebagainya. Uruguay sukses memberikan pelajaran paling berharga bagi peradaban sepak bola modern, bahwa ukuran sebuah negara atau jumlah populasi penduduk tidak akan pernah bisa mendikte besarnya mental bertarung sebuah tim di atas lapangan hijau. Mereka berhasil merawat identitas Garacarua lewat kompetisi lokal baby football, memastikan bahwa setiap anak kecil yang lahir di sana tumbuh menjadi pejuang sejati yang lapar akan kemenangan. Koleksi bintang emas di jersey mereka adalah monumen abadi yang membuktikan kalau sepak bola pada hakikatnya adalah tentang siapa yang paling berani menantang takdir kemustahilan. Dan selama Uruguay tetap memelihara api semangat suku Carua di dalam mental anak-anak mereka, maka tim berjuluk Le Celeste ini dipastikan akan tetap menjadi tim paling mengerikan yang siap membungkam stadion manapun di panggung dunia. Jadi negara lain bolehlah punya populasi yang paling banyak di dunia, tapi Uruguay cuma butuh kompetisi lokal yang keras untuk mendidik para pemain-pemain mereka itu jadi pejuang di lapangan hijau. Kalau menurut kalian gimana tentang Garacarua ini? Apakah hal tersebut masih terlihat di skuad Uruguay yang sekarang? Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.